Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai semua organisasi di Sword dengan tema siapa yang memiliki anggota paling banyak. Yuk, langsung putar dulu intronya. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya akan menjelaskan pada kalian sejarah munculnya organisasi di Sword. Tenang saja, tidak akan panjang kok, saya akan ambil inti-intinya saja. Yang pertama jelas adalah Sanno Rengokai. Sanno Rengokai berdiri tepat setelah Mugen bubar, di mana awal dari dibangunnya Sanno Rengokai adalah untuk membuat tempat pulang bagi Noboru. Tapi meski tujuan Sanno Rengokai bisa dikatakan semulia itu, faktanya mereka malah melakukan banyak hal yang justru membuat Noboru jadi tidak mau pulang. Yang kedua adalah White Rascals. White Rascals didirikan oleh 3 orang, yaitu Rocky, Kizzy, dan juga Kite, di mana tujuan mereka adalah untuk membuat tempat aman bagi para wanita. Yap, dan disinilah para lelaki buaya berkumpul. Yang ketiga adalah Oyakoko. Menurut Bang El, Oyakoko sudah ada sejak zaman dahulu kala, tapi sebelum Murayama muncul, tidak ada satupun yang bisa menjadi leader dari Oyakoko karena syaratnya yang terlampau sulit, yaitu menahan 100 pukulan. Dan setelah kedatangan Murayama, di mana akhirnya dialah yang menjadi leader dari Oyakoko, membuat nama Oyakoko ikut melambung. Karena seperti yang saya bilang tadi, pasalnya belum ada satupun yang mampu menyelesaikan tradisi untuk menjadi pemimpin di Oyakoko selain Murayama. Yang keempat adalah Root Boys. Kelompok ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melindungi para warga di Mumegai. Dan berkat kepemimpinan Smoky dan juga dukungan dari rekan-rekannya, membuat Mumegai menjadi tempat yang aman. Tak lupa juga di Mumegai terdapat bunga desa bernama Lala yang merupakan adik dari Smoky. Dan yang terakhir adalah Daruma Ika. Bisa dibilang merupakan organisasi paling brutal di Sword, dipimpin oleh mantan narapidana Norihisa Hyuga. Kelompok Daruma ini berisi orang-orang yang memiliki dendam terdalam pada anggota Koryu Group dan juga pada Mugen. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan di mana di sini saya akan menggunakan beberapa referensi yang menentukan mana yang memiliki pasukan terbanyak dan juga yang tersedikit. Beberapa referensi yang akan saya gunakan tentunya adalah perang Sword melawan Mighty Warriors dan Dop, Sword melawan Dop, dan juga beberapa adegan perang antara geng di Sword. Ngomongin soal mana yang memiliki pasukan paling banyak memanglah sangat panjang diskusinya, apalagi saat adegan perang, di mana kalian pasti bisa melihatnya sendiri kalau terkadang banyak dari anggota Sword yang tiba-tiba melakukan Kage Bunshin. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya cuma sebiji tiba-tiba punya biji banyak. Kan susah. Tapi kalau membahasnya berdasarkan piramida terbalik, alias kalau membahasnya dari yang memiliki pasukan paling sedikit, saya yakin kalian sudah tahu jawabannya. Dan ya, predikat pemilik pasukan tersedikit di Sword jatuh pada Sanno Rengokai. Tapi tenang dulu bro, pasalnya pasukan Sanno Rengokai memanglah sangat sedikit. Ini bisa kalian lihat di beberapa scene, seperti saat mau menyelamatkan Dan di area Root Boys ataupun saat perang Dop melawan Sword, di mana pada perang tersebut anggota Sanno Rengokai terpecah belah. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri kalau pasukan dari Sanno ini sangatlah sedikit. Tapi tolong di bold and underline ya, wis keren banget bang. Oke, meski pasukan Sanno ini sedikit, daya tempur pasukan mereka bisa dibilang cukup kuat. Nah, mari kita berlanjut ke urutan nomor 2. Di urutan kedua adalah Root Boys. Supaya tidak mengundang kontroversi, memang di beberapa scene diperlihatkan kalau pasukan dari Root Boys cukup banyak. Apalagi awal kemunculan mereka di High and Low Season 1, di mana di situ bisa kalian lihat pasukan mereka cukuplah banyak untuk mengalahkan beberapa orang yang ingin menculik anak-anak di Mumegai. Ada juga scene di mana Root Boys melawan pasukan Ryu di kontainer, di mana di situ terlihat kalau Root Boys memiliki pasukan yang lumayan banyak dan lebih banyak ketimbang Sanno Rengokai. Oke, saya yakin ada beberapa di antara kalian yang memperhatikan detail pasukan Root Boys yang semakin bertambahnya movie, pasukannya malah semakin berkurang. Untuk di movie pertama, Bang El sendiri bisa memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Yang pertama adalah karena faktor kekalahan mereka melawan pasukan Ryu di kontainer, di mana pasti banyak di antara mereka yang mengalami luka parah karena terkena pecahan kaca dari botol. Dan penjelasan yang kedua adalah karena kontraknya habis. Oke, lanjut. Sebenarnya saya juga ragu sih menaruh Root Boys di posisi kedua terbawah. Kenapa bang? Ya karena pasukan mereka ini kadang nambah, kadang juga ngurang. Kan jadi bingung gitu.
Coba deh kalian perhatikan di movie Final Mission, di mana terlihat kalau anggota dari Sanoh justru lebih banyak dari anggota Root Boys. Tapi ya, karena saya menggunakan seluruh scene kemunculan anggota mereka, di mana terlihat di awal season kalau anggota Root Boys itu lumayan banyak, maka saya cukup yakin menaruh Root Boys di posisi kedua terbawah. Lanjut ke posisi ketiga, di mana posisi ini jatuh pada White Rascals. Sama halnya dengan Root Boys, anggota dari White Rascals ini sering menggunakan jutsu Kage Bunshin, di mana sering sekali menampilkan pasukan mereka yang bertambah secara tiba-tiba. Tapi pada perang melawan Dob, kita bisa melihat secara jelas seberapa banyak pasukan dari White Rascals ini. Apalagi ditambah informasi kalau kala itu 4 anggota mereka keluar. Lebih tepatnya ditendang keluar. Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan kalau White Rascals cocok ditempatkan di posisi tengah alias di posisi ketiga. Oke, sekarang tinggal Daruma Ika dan Oya Kokoh ya. Siapa nih kira-kira yang menempati posisi keempat dan kelima? Sebenarnya jawabannya tergolong relatif. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya, karena ini semua bergantung pada Oya Kokoh. Apakah di sini Oya Kokoh full dari penuh waktu dan paruh waktu seperti yang kalian lihat di movie High and Low yang pertama, atau hanya paruh waktu saja seperti yang kalian lihat di movie End of Sky ataupun Final Mission? Karena kalau kita membahas dengan melibatkan semua murid di Oya Kokoh, sangat jelas kalau Oya Kokoh akan berada di posisi paling atas. Secara teknis, nggak mungkin juga satu sekolah isinya cuma 30-50an orang, pasti bisa lebih. Bahkan di High and Low yang pertama dibutuhkan 2 truk untuk mengangkat pasukan Oya Kokoh penuh waktu dan paruh waktu. Itu pun menurut saya belum semuanya ikut. Dan pada saat Sword membentuk formasi sebelum perang, kalian bisa melihat sendiri kalau pasukan Oya Kokoh itu paling panjang antriannya. Tapi oke, dengan munculnya deklarasi dari Murayama, mari kita anggap pasukan Oya Kokoh hanya terdiri dari paruh waktu saja. Dan dengan begitu saya bisa menempatkan Oya Kokoh di posisi keempat. Dan di posisi kelima sudah sangat jelas adalah Daruma Ika. Kalian bisa melihatnya sendiri di season 1 seberapa banyak pasukan dari Daruma Ika ini, di mana Daruma Ika mampu mengerahkan banyak pasukan untuk menyerang anggota Sword yang lain. Dan pada finalnya, kalian bisa melihat semua anggota Daruma Ika berkumpul untuk melawan Sanoh Rengokai. Selain itu, kalian juga bisa melihat seberapa banyak pasukan Daruma Ika ini saat perang Sword melawan Mighty Warriors dan saat Sword melawan Dob. Terlihat sekali kalau pasukan dari Daruma Ika cukuplah banyak dan brutal semua. Oke, ini cuma pendapat pribadi ya. Jadi dengan tidak melibatkan siswa penuh waktu dari Oya Kokoh, maka urutan dari yang tersedikit sampai yang terbanyak adalah Sanoh Rengokai, Root Boys, White Rascals, Oya Kokoh, dan terakhir Daruma Ika. Tapi, kalau melibatkan siswa penuh waktu, maka urutannya akan sedikit berubah, yaitu tetap saja dimulai dari Sanoh Rengokai, kemudian Root Boys, White Rascals, Daruma Ika, dan yang terakhir adalah Oya Kokoh. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Saya harap kalian menyukai pembahasan kali ini ya. Silahkan sampaikan saja pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang lain. Terima kasih.